Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap terus semangat untuk menjalani kehidupan. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah di Kamis Ceria. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, selamat pagi Tuhan. Dengan bersuka cita kita menyanyikan pujian ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, mari kita bersyukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan begitu baik bagi kami. Hari ini kami masih menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh bangun, kami boleh berkumpul bersama, dan hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak masih semangat memuji Tuhan? Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan sukacita kita dengan menyanyikan pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih dalam lagi kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, karena firman Tuhan kita akan dengarkan bersama.
Menyiapkan hati kita, mari kita menyanyi satu pujian. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom anak-anakku semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Tidak terasa bahwa kita sudah masuk di ujian mid semester di kenaikan kelas atau di semester genap. Wah, hampir 1 tahun kita belajar di rumah. Dan hari ini juga kita masih tetap beribadah di rumah. Memros berharap anak-anak semuanya boleh mengikuti ibadah dengan baik. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau akan memberkati anak-anak yang ada di rumah supaya kebenaran firman boleh didengar dengan baik dan kami menjadi pelaku di dalamnya. Berkati hamba-Mu, pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, anak-anakku yang kekasih, hari ini firman Tuhan kita bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat 4 sampai 10. Pasti anak-anak tidak salah lagi dengan cerita firman Tuhan ini. Siapa yang sudah pernah baca ini? Yuk angkat tangan, siapa? Tahukah cerita apa yang ada di dalam Kejadian pasal 39 ayat 4 sampai 10? Membros akan baca untuk kamu semua. Anak-anak simak ya. Demikian firman Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Ayat yang berikut. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu,
Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, pernahkah kamu merasakan bahwa ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, terus orang-orang di sekitar kamu mencibir atau bilang, sok suci, dia juga pendosa. Nah, hari ini Memros akan memberikan tema bagi anak-anak kita semua, bagi anak-anak yang ada di rumah, dengan tema hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan itu seperti apa, anak-anak? Yuk kita lihat kisahnya Yusuf ini. Yusuf ini adalah orang Israel. Saudara-saudaranya membuang dia. Dan waktu saudara-saudaranya membuang dia, salah satu saudaranya bilang, "Hei, sudah, tidak usah kita buang dia, tapi kita jual saja." Nah, akhirnya Yusuf ini dijual kepada orang Mesir. Nah, orang Mesir membeli Yusuf, sehingga Yusuf menjadi seorang pembantu. Dan Potifar membeli dia menjadi pembantu di rumah Potifar. Coba lihat ayatnya yang ke-39, ayatnya yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayatnya yang kedua, ini yang penting anak-anak. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dia kerjakan semuanya berhasil. Jadi orang yang hidup takut akan Allah adalah orang yang sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Orang yang hidup akan Tuhan, dia harus memikirkan bahwa apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia buat, dia tahu Tuhan menyertai dia. Nah, kalau dia tahu, dia sadar Tuhan menyertai dia, dia pasti tidak akan melakukan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, hidup yang takut akan Tuhan adalah tidak terpengaruh dengan lingkungan yang jahat. Waktu dia berkuasa di rumah Potifar, istri Potifar yang manisuk itu merayu dia. Dibilang, Yusuf, mari Jo, tidur dengan saya Jo. Terus Yusuf bilang, Tuan, tidak boleh. Karena memang semua yang ada di rumah ini di bawah kekuasaan saya. Tetapi Tuan itu tidak boleh saya apa-apakan. Tuan itu istrinya Tuan saya. Saya harus menghormati Tuan saya, dan yang lebih lagi saya harus menghormati Tuhan saya. Saya tidak mau berdosa, saya takut. Jadi yang kedua, anak-anak, hidup yang takut akan Tuhan tidak terpengaruh dengan lingkungan yang jahat. Sekarang kamu ada di lingkungan mana, nah? Lingkungan orang yang suka berkata-kata kotor? Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak akan ikut-ikutan. Kamu di lingkungan mana? Orang yang suka berkelahi?
Hei, orang yang hidup takut akan Tuhan tidak ikut-ikutan berkelahi, tetapi dia terus melakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anakku yang kekasih, dua hal ini yang perlu kita ingat dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Jadilah anak yang sadar bahwa Tuhan menyertai kamu dan engkau menjadi berkat dimanapun kamu berada. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam dirimu. Yang kedua, hidup yang takut akan Tuhan adalah tidak terpengaruh dengan orang-orang atau lingkungan yang jahat, tetapi dia takut kepada Allah. Dia tetap melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Maka keberhasilan, keberuntungan, nilai yang baik Tuhan akan berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini kami bersyukur Engkau ingatkan kami kebenaran firman Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar penyertaan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tidak ikut-ikutan melakukan yang tidak baik dimanapun dia berada. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga keberhasilan, keberuntungan itulah yang menjadi bagian kami, khususnya anak didik kami. Mereka menjadi orang-orang dewasa nanti, mereka terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, demikian firman Tuhan dan shalom. Amin firman Tuhan. Nah, ingatlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan menyanyi satu pujian, segala pujian syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah melaksanakan ibadah kami. Kami memuji nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang taat akan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan menyertai kami di kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami yang akan melanjutkan pembelajaran kami, dan kami akan melaksanakan mid semester. Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh mendapatkan nilai yang baik melalui mid kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti ibadah kami ceria hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.